Biarkanlah sejarah mencatat, mengingat dan bangkit dengan waktu dan keadaan yang berbeda, memulai menata, membangun dan mensejahterakan kesejahteraan umat manusia. Engkau telah meletakkan tugas dan tanggung jawab di pundakku sebagai bentuk pengabdian untuk Ibu Pertiwi. Turunkanlah ridho-Mu untuk mengiringi setiap langkahku, menjalani segala tugas dan tanggung jawab amanah. Pengorbananmu menempaku sepanjang masa sebagai penyambung lidah dan tanganmu. Jati diri seperti bayangan yang tak tersentuh, tapi dapat dilihat dan dirasakan. Jiwa ragaku sebagai pembuka gerbang kebangkitan Nusantara. Bukan untuk membuktikan siapa yang hebat, bukan untuk membuktikan siapa yang benar, tetapi untuk dirasakan dan memberi manfaat kepada manusia dan alam. Aku tidak bersembunyi dari siapapun. Aku hanya terpingit dari keramaian dunia. Aku menyembunyikan jati diriku, memingit siapa diriku, dan merahasiakan apa yang tersembunyi dalam diriku. Akan datang satu masa penuh bencana. Ini akan menjadi masa penuh penderitaan, masa kesewenang-wenangan dan ketidakpedulian, masa orang-orang licik berkuasa dan orang-orang baik akan tertindas. Namun, yakinlah, setelah masa yang berat itu akan datang zaman baru, zaman yang penuh kemegahan dan kemuliaan, zaman keemasan Nusantara. Setelah kedatanganku, alam yang bicara. Sebuah perjalanan yang panjang akan berhenti pada saatnya nanti. Di tengah carut marut yang mendera terselip sebuah kebahagiaan, meski dalam keterbatasan. Aku selalu tak terduga dan kalian akan menduga-duga. Aku ada di barat, namun ada juga di timur. Jangan pernah kalian terbesit untuk mencariku. Ada saatnya tiba, akan terbuka lebar apa yang akan terjadi. Ini semua akan segera terjawab. Tiada daya tak pernah merasa dan dirasa, seolah-olah terasa tapi tidak terasa. Kiai Semar menunggu hari ini sudah ratusan tahun lamanya, menunggu kedatanganku untuk membuka ini semua, agar kalian semua tahu akan pemusnahan sebelum waktunya, dengan adanya penagihan janji olehnya. Sosok Semar adalah pribadi yang telah dan sudah mengenal jati dirinya, tahu akan hak dan kewajiban, sudah berdamai dengan rasanya, mengetahui masa lalu, masa kini, dan masa depan. Yang sesungguhnya kalian ingin mengetahuinya. Sosok yang akan hadir ke hadapan kalian dalam wujud baru, mewujud tentang kesejatiannya, untuk pembuktian atas kekuasaannya. Jangan bermimpi akan mendapatkan yang bukan hak. Aku percaya pada diriku sendiri, bahkan ketika orang lain tidak percaya. Tanpa sadar dan didasari, kalian sudah mengenaliku
sang utusan yang sejati. Zaman akan mulai berganti, pertanda gegernya seluruh negeri. Kisah yang terbaring di antara jawaban berat terjawab sudah. Masa inilah yang disebut akhir zaman. Sisa waktu alam semesta menunggu pemutihan. Berganti dengan alam semesta baru, dengan hanya dihuni oleh makhluk-makhluk yang selaras dengan hukum alam. Tinggal menunggu waktu kemuliaan negeri. Nyanyian alam akan keras terdengar jika sudah banyak kalian temui para leluhur-leluhur kalian. Ada titah yang harus kalian laksanakan serta disertai pertanda alam. Itu artinya ada sesuatu yang sifatnya darurat. Maka jangan sekali-kali menolaknya. Batinku digetarkan oleh ramalan akan kiamat bumi ini. Dan janganlah kalian mencoba mencari kebenarannya. Aku sedang menyaksikan begitu banyak acara kematian di kehidupan ini, melampirkan tanpa batas ruang dan waktu. Cahaya kebenaran melekat pada diriku, memantul dari hati yang hening. Hikmatku melekat di lidah orang-orang yang menyatu padaku. Pengetahuanku, kepemimpinanku teruji berabad-abad. Baitullahku mendiami bait roh di hati nan suci. Sahabatku adalah seisi alam. Umat abadiku adalah yang setia mengikuti sabdaku. Tidak hanya terlukis di lapisan-lapisan langit, bahkan tersembunyi di dasar samudra dan perut bumi. Terpatri dalam keilmuanku tanpa keegoan. Ini sudah menjadi ketetapan yang pasti terlaksana. Kini waktunya penghakiman, tanda semakin nyata mewarnai kehidupan. Biarlah semua berjalan apa adanya, berlalu dengan semestinya, dan berakhir dengan seharusnya. Aku terlelap dalam hening ketunggalan sang sejati. Pijar cahaya kencana gemilang dalam gua raga mulia agung. Sebagai mahkota samsara cakraningrat, mengikat kodrat irodat yang terjalin di atas janji suci. Dalam gua kencana persaksiannya, aku keluar dari sulbinya, sosokku yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Apabila kalian meyakininya, maka hendaklah kalian mengikutiku. Sesungguhnya aku datang dari sebelah timur, dan akulah pemegang panji-panji kebenaran. Semoga kebaikan tetap melindungi manusia yang ikhlas, tulus, bersih hati, serta pikirannya tertuju pada amanah dan amanat Sang Maha Pencipta. Rahayu, rahayu, rahayu.